Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan pemirsa di program Dialog. Seperti biasa, saya Ergi Virgiati yang selalu setia menemani Anda. Episode kali ini kita akan mengangkat tema upaya tingkatkan mutu SDM terampil di dunia kerja. Dan narasumber kita yang kali ini ialah founder Lembaga Kursus dan Pelatihan Jika Maka. Apa kabar Bapak Awik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu sehat, tetap semangat. Tetap semangat ya. Iya. Biar semangat boleh dong diminum dulu Pak Awik. Luar Biar biasa. agak-agak santai. Oke. Ini teh khas Tabalong nih, Oh, Pak iya? Awik nih. Ini sari bajaka. Gimana nih Pak Awik, rasanya enak nggak? Seger banget, luar biasa. Hasilnya bagus. Hasilnya bagus banget ya. Mungkin ada yang berbeda di dialog buat episode kali ini Pak Awik karena kita ingin lebih santai dan dekat dengan Betul. narasumber tentunya ya Iya, Pak iya. Awik ya. Baik, kalau misalkan udah ketemu sama Pak Awik, ini udah tahu banget nih. Pak Awik ini dikenal banget sebagai seseorang yang memiliki sumbangsih yang besar banget dalam peningkatan keterampilan bagi masyarakat Tabalong yang ingin berwirausaha maupun bekerja. Nah, untuk kali ini bisa diceritakan Kak Pak Awik sudah sejak kapan nih Bapak ini mulai membuka lembaga kursus dan pelatihan Jika Maka nih? Oke. Jika Maka itu berdiri pada tahun 2013. Jadi pertama kali kita lakukan, kita bersinergi dengan pemerintah daerah, tepatnya dengan kantor perpustakaan daerah waktu itu. Jadi pembukaan awal itu jumlah pesertanya 435 orang dan pelatihannya ada di kantor perpustakaan daerah. Jadi kita mempergunakan gedung perpustakaan, terus fasilitas komputer juga di perpustakaan. Karena selama ini orang selalu berpikir bahwa di perpustakaan itu hanya tempat baca, bahkan kantornya sepi kayak kuburan gitu. Artinya banyak orang sekali yang jarang datang ke sana. Makanya kita bersinergi dengan perpustakaan. Waktu itu saya dengan Pak Rijal Halimi, ya. Dengan beliaulah kita berjalan buka Jika Maka dan akhirnya perpustakaan juga banyak pengunjungnya dari situ. Ya, jam pelajarannya dari pagi sampai sore, seperti itu. Benar sekali Pak Awik. Dari awal buka ini langsung peserta sekitar 400 lebih. Ya. Ini luar biasa banget ya Pak Awik ya, baru pertama kali. Nah, apa sih yang memotivasi Pak Awik sendiri yang mau terjun langsung memberikan keterampilan kerja dan konsisten hingga saat ini gimana nih? Oke, sebetulnya gini, bahwa di Kabupaten Tabalong ini adalah sebuah kota yang punya potensi besar. Cuman ada satu hal yang memprihatinkan waktu itu ya. Jadi untuk anak-anak mudanya masih berpikir bahwa pendidikan itu tidak penting. Keterampilan tidak penting. Makanya ketika saya ketemu dengan mereka, saya tanya sekolah di mana? Kadek sekolah. Kenapa? Kulir. Nah, karena kenapa? Mereka masih merasa bahwa masih punya kebun karet, punya pertanian yang lain gitu kan. Padahal peluang di Tabalong ini sangat besar. Nah, dari sinilah akhirnya saya membuka Jika Maka ini, membekali anak-anak mudanya dengan keterampilan ya, dan merubah pola pikirnya. Dan saya ingin merubah statement yang selama ini ada orang bilang bahwa Tabalong dijajah orang luar pulau. Nah, itu nggak benar ya? Berarti? Tidak benar, karena dengan hari ini anak-anak yang Jika Maka yang asli Tabalong banyak diterima bekerja di perusahaan-perusahaan swasta, ada yang di Aston, ada di SIS, Buma, Adaro, subkonnya. Nah, karena kenapa mereka bisa diterima? Karena mereka merubah pola pikirnya, mereka punya kapasitas. Makanya di Jika Maka ini adalah strategi metode pendidikannya adalah AKS, attitude, knowledge, dan skill. Merubah pola pikirnya lebih dulu, diberi pengetahuan dan nantinya pasti bisa mengaplikasikan kemampuannya. Dan ini yang saya terapkan. Jadi karena kenapa? Saya bilang ke mereka bahwa perusahaan itu tidak akan pernah melihat apa agamamu, apa sukumu. Yang dilihat adalah attitude dan kemampuanmu. Dan hari ini statement itu saya rubah dan banyak yang diterima di perusahaan adalah anak-anak Kabupaten Tabalong asli. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong.
Ini anak muda yang di sini mungkin udah punya tagline yang lain ya. Kalau tadi dibilangin sama Pak Awik udah punya kebun karet, udah punya kebun-kebun yang Ini lain. betul. Sekarang tagline-nya udah ganti kan ya. Bukan pewaris katanya, Iya. tapi perintis. Perintis, Oke, ya, mantap. keren ya. Iya, betul. Nah, Pak Awik, informasi dari awal tahun 2024 ini nih, ini Lembaga Khusus dan Pelatihan Jikamaka membuka puluhan program pelatihan. Betul. Ini juga diinformasikan untuk pemirsa di TV Tabalong. Gratis, tidak ada biaya dan menargetkan lebih dari 1.000 peserta yang diberikan pelatihan. Nah, coba tolong dijelaskan nih Pak Awik tentang program yang luar biasa ini. Oke, jadi di Jikamaka hari ini sudah ada jumlah 34 jenis pelatihan ya. Dan semuanya gratis total tanpa dipungut biaya. Nah, memang dari situ kita ada beberapa target usianya yang produktif. Gitu. Karena ada program kecakapan kerja dan juga ada program kecakapan wirausaha. Bagi yang mereka mau ingin bekerja, kita siapin dengan program kecakapan kerja. Bagi yang ingin membangun usaha, kita siapkan dengan program kecakapan wirausaha. Nah, dari sini kita memberikan pendidikan, bahkan untuk kecakapan wirausaha, kita memberikan bantuan permodalan ya, untuk alat, untuk tempat kita persiapkan. Jadi kuncinya di Jikamaka tidak ada syarat tertentu. Syaratnya cuma mau belajar. Mau belajar. Mau untuk belajar. kualifikasi umur atau mungkin untuk lulusan baru sekolah kah atau yang sudah lama lulus sekolah tapi belum bisa bekerja itu bisa ikut atau Bisa, kayak? nggak ada masalah. Jadi karena untuk program kecakapan kerja dan kecakapan wirausaha ini maksimal 25 tahun. Maksimal 25 Maksimal tahun 25 tahun. Jadi mau teknisi HP, teknisi AC, eskavator, mengemudi, menjahit, tata rias, tata boga, mengelas, itu. Bahkan kita sudah banyak didukung oleh beberapa perusahaan yang lulusannya bisa magang di tempat tersebut dan bahkan banyak dilamar pekerjaan, bukan melamar pekerjaan. Tapi dilamar ya? Iya. Aduh mohon maaf jomblo-jomblo ya. Iya. Jadi kalau misalkan di Jikamaka itu nggak harus melamar pekerjaan ya, tapi banyak juga dilamar langsung Dilamar oleh pekerjaan. perusahaan-perusahaan atau pekerjaan Iya, ya Pak Awik bahkan ya. banyak mereka yang menciptakan lapangan kerja bukan sibuk mencari kerja. Luar biasa sekali. Ini semakin seru banget nih. Tapi Pak Awik boleh dong diceritain teknis pelatihan yang diberikan ini kira-kira waktunya itu berapa lama? Terus apa saja yang dilakukan selama pelatihan? Oke, jadi pembelajarannya di Jikamaka itu selama 1 bulan, bisa 1,5 bulan, ya. Karena melihat dari beberapa gelombang, ya. Karena setiap gelombang kita ini terus berkelanjutan. Jadi gelombang 1 habis, langsung lanjut 2, 3, 4, sampai dalam 1 tahun kita untuk tahun 2023 kita meluluskan 1.760 peserta. Ya, nah sistem pengajarannya itu adalah pada hari Senin sampai Jumat itu mengikuti pelatihan basicnya dulu di bidang komputer. Karena kenapa saya bidang komputer? Karena hari ini semua tidak lepas dari teknologi. Betul. Nah, terus di hari Minggu itu diwajibkan ikut hadir, yaitu motivasi dan pengembangan diri. Dan itu untuk semua program pelatihan? Semua ya? pelatihan. Karena kenapa di motivasi dan pengembangan diri ini kita mengajarkan 20 sikap orang sukses. Bagaimana sih cara-cara orang sukses, sikapnya seperti apa, perilakunya seperti apa, kita ajarkan di situ. Terus kita ajarkan juga namanya public speaking, membangun rasa percaya diri. Karena nantinya ketika dia bekerja, dia akan interview, dia bisa meyakinkan tentang dirinya sendiri. Terus berani berbicara di depan umum. Terus kita ajarkan bagaimana cara melamar kerja yang baik. Karena selama ini banyak orang lamar kerja, nggak diterima gara-gara satu. Fotonya pakai kaos. Itu sederhana sekali. Ini banyak orang yang mengabaikan. Kecil tapi fatal. Karena sebuah perusahaan akan berpikir bahwa dengan dirinya aja tidak perhatian, apalagi sama pekerjaannya. Karena di sini kita ajarkan bagaimana kita ini ketika harus formal, santai gitu kan, kita harus bisa menempatkan diri. Nah, di motivasi itu kadang saya bilang gini, kalau kita masuk kandang ayam, kita petok-petok. Kalau kandang kucing, Meong-meong. kita ngeong, jangan gonggong. Artinya apa? Kita bisa menempatkan diri kita dan disitulah orang akan mudah tertarik dengan kita. Nah,
dengan adanya hal itu kita juga ada namanya inkubator bisnis. Mengajarkan bagaimana membangun usaha yang tidak punya modal sama sekali. Nol. Jadi kalau orang hari ini bilang anak muda, Pak duitnya nggak ada, dari mana? Jual idemu. Nah, modalnya dengkul. Modal dengkul. Modal dengkul. Kalau nggak punya dengkul, pinjem dengkul temennya. Boleh aja. Boleh ya? Boleh. Seperti itu. Nah itu sistem pengajarannya. Karena di sini yang penekanan itu adalah AKS. Attitude, Knowledge, Skill. Merubah pola pikir peserta tentang attitude ya. Itu semisal dari perilaku. Sopan santun, etika. Itu sangat penting sekali. Karena sering kita dengar bahwa adab sama ilmu tinggian adab. Iya, betul. Itu yang paling penting. Benar banget Pak Wik. Tapi kalau misalkan dilihat dari obrolan kita tadi, memang di Jika Maka ini all in ya, semuanya. Iya. Bukan cuman memang pelatihan kerja yang secara teknis aja, tapi attitude, mindset juga ya. Itu semua diolah di Jika Maka dalam waktu 1 bulan. 1 bulan. Keteteran nggak sih Pak Wik? Enggak juga. Dan saya sangat menikmati sekali. Makanya saya bilang saya awet muda karena kumpul sama anak muda semua gitu. Ini yang paling seru. Karena generasi muda sekarang itu katanya generasi yang susah untuk dinasehati. Iya, Mohon maaf loh ya. Karena mereka memiliki idealis yang tinggi, Iya, Pak Awik. Nah, untuk Jika Maka sendiri menghadapi para anak muda ini bagaimana nih? Sangat mudah, sangat mudah. Jadi saya punya metode di 20 sikap orang sukses tadi. Ketika kita memberikan materi tentang 20 sikap tadi, maka anak-anak sekali, hari ini tidak ada yang mereka bikin status alay. Nggak ada. Hujan-hujan gini ngapain ya, gitu nggak ada. Semoga malam minggu ini turun hujan gitu, nggak ada gitu ya. Terus nama di Facebook, Instagram namanya alay, semisal Wiwin tweet-tweet, nggak ada. Nggak ada. Gitu. Atau Toto pemburu cinta, nggak ada. Karena itu alay, mindsetnya udah berubah semua mereka. Nah dengan hal ini mereka bahkan di media sosial mereka pakai marga Jika Maka. Wiwin Jika Maka gitu kan. Muak Jainuddin Jika Maka gitu. Ngalahin idol berarti ya gitu ya. Wiwin idol jadi Wiwin Jika Maka gitu ya. Iya. Jadi kalau di media sosial ketik Jika Maka muncul nama-nama Jika Maka, itu adalah anak-anak Jika Maka. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong. Baik, kita akan masih lanjut untuk ngobrol-ngobrol sama Pak Awik nih. Ada beberapa lagi yang pengen saya tanyain, tapi setelah iklan berikut ini. Tetap di Dialog. Lebih semangat ya Pak Awik ya, ada yang tepuk tanganin gitu ya. Tambah rame, yes. Tambah rame ya. Sebelum kita melanjutkan lagi obrolan kita di dialog kali ini, informasi aja ini untuk para pemirsa juga, kalau misalkan pada pagi hari ini kita ditemenin sama teh khas Tabalong, teh Bajaka. Ini warnanya pink sesuai dengan tema kita, bulan Februari. Kasih sayang. Kasih sayang. Selalu memberi kasih sayang. Jadi ini informasi aja buat para pelaku UMKM yang mungkin ingin apa ya Pak Awik ya, collab lah ya, collab juga gitu ya sama Dialog gitu ya. Boleh deh kalau misalkan mau kirimin produknya nanti kita sounding di sini, nanti bisa hubungin ke produsernya, Mas Sarif on duty. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita nih, Pak Awik. Saya pengen nanya nih mengenai realisasi atau dampak adanya program pelatihan Jika Maka ini. Sejauh ini ada berapa banyak lulusan dari Jika Maka nih? Jadi total mulai tahun 2013 sampai hari ini sudah sekitar 20.000 orang. Wow. Ya, jadi sudah banyak yang bekerja membangun usaha. Jadi kalau total untuk kelompok wirausahanya itu ada 300-an lebih ya. Kalau untuk wirausahanya, jadi per kelompok itu ada yang 5, ada yang 6, jadi tinggal ngalikan aja gitu. Nah tapi kalau untuk tahun 2023 kemarin yang diterima kerja itu sekitar 664, terus untuk wirausahanya ada 10 kelompok di mana setiap kelompoknya ada yang 6, ada yang 5, jadi total ada 70 orang. 70 orang ya. Tahun 2023 meluluskan 1.700 lebih
Ya, Dari presentasinya nih Pak Awik, kira-kira dari seluruh peserta dengan yang sudah terrealisasikan berapa persen nih? Nah, untuk realisasi untuk yang bekerja kalau bisa dikatakan hampir 60%. Sesuai dengan target berarti Iya, ya? Apa betul. melebihi target mungkin? Bahkan sekarang udah bisa dikatakan lebih target. Itu aja yang terpantau, belum yang tidak terpantau. Kayak kemarin ada yang datang, nggak taunya dia udah kerja di jadi security di A5 gitu. Ada yang kerja di subkonnya apa, banyak yang masih belum terpantau gitu. Gitu. Dari pandangan Pak Awik sendiri nih sebagai apa ya trendsetter kah atau mungkin apa ya Pak Awik ya? Seberapa penting sih mutu SDM di dunia kerja harus berkualitas dan juga terampil nih Pak? Oke, jadi sering saya sampaikan bahwa orang banyak bilang bahwa mau cari kerja susah. Karena orang yang bilang seperti itu dia tidak punya kapasitas. Makanya saya bilang gini, Pak gimana mau kerja kalau syaratnya harus punya pengalaman kerja. Nah kalau Anda tidak punya pengalaman kerja, tawarkan prestasi dan kemampuanmu. Gitu. Kalau tidak punya prestasi dan kemampuan, tawarkan attitude-mu, maka dirimu akan bekerja. Tapi kalau sudah nggak punya pengalaman, nggak punya prestasi, nggak punya attitude, ya udah jadi preman aja. Seperti itu. Benar banget Pak Awik. Tapi Pak Awik kalau misalnya kita ngelihat di dunia kerja ini selalu di apa ya di lowongan pekerjaan, info betul. lowongan pekerjaan itu selalu ditulis kualifikasi umur. Iya betul. Lalu pengalaman bekerja. Betul. Nah itu bagaimana nih? Kalau menurut saya itu hanya formalitas. Jadi maksudnya tidak usah terpaku sama situ, Betul. masukin aja gitu Iya, ya? betul. Apalagi kita punya namanya sudah membangun kapasitas, prestasi. Makanya saya bilang di lamar pekerjaan itu bagaimana? Nah, membangun sebuah personal branding. Jadi sebagai contoh yang saya sering bilang ke anak saya, ke Fatma, ke Widya, ke Jain gitu. Bangun personal branding. Maka dirimu banyak tawaran-tawaran yang datang tanpa kamu duga. Makanya di Instagramnya tunjuin prestasinya. Gitu. Kapasitasnya. Maka dirimu akan banyak sekali tawaran yang datang kepada dirimu tanpa dirimu duga. Itu. Nah, begitu juga status di WA, di Facebook, di Instagram itu harus diganti. Karena sebetulnya dari situ cerminan karakter seseorang. Betul. Setuju Gitu. banget Pak Awik. Makanya kalau misal namanya tadi Wiwin cuit-cuit, itu orang alay gitu kan. Nggak jelas gitu. Cowok pemburu cinta gitu. Nggak laku-laku gitu kan. Nah artinya apa? Dari situ perusahaan pun bisa melihat bahwa bikin tulisan yang singkat-singkatan gitu. WA disingkat-singkat, itu pun sama. Itu adalah perilaku orang gagal. Karena orang gagal itu selalu mempersulit orang lain. Kalau orang sukses mempermudah orang lain. Mohon maaf yang tersinggung. Ya, ya contoh gini. Kita ini rata-rata inginnya instan, tapi sebetulnya lambat. Contoh, saya tunggu di SLG. WA kan dengan singkatan. Setelah itu baru dibahas SLG maksudnya apa? Baru jawab lagi sulingan. 2 kali kerja. Padahal ketika kita kirim, saya tunggu di sulingan. Yang tahu langsung oke. Yang nggak tahu Nggak berarti tahu. ya. Makanya hal ini perilaku yang seperti ini saya rubah anak-anak di Jikamaka. Agar ketika dia bekerja tidak maunya instan. Gitu. Perlu sebuah proses, tunjukin. Nah, kalau di dunia kerja, saya ingetin lagi. Kalau dirimu bekerja, jangan pernah mengatakan tidak bisa dan tidak mampu. Kedua, kalau dirimu diberikan oleh beban oleh perusahaan 5 kilo dan kamu mampu 10 kilo, mintalah 10 kilo. Kalau diberi tugas, hari Kamis harus selesai, maksimal Rabu harus selesai. Jangan pernah Jumat. Apalagi Kamisnya. Karena dari situ dirimu akan banyak alasan nantinya. Inilah yang membangun perilaku untuk karirnya akan naik. Itu yang saya sebutin ke mereka. Itu. Ini kayaknya tinggal table manner aja deh yang nggak ada di Jikamaka ya, kayak komplit semuanya gitu ya. Attitude sudah gitu ya. Keterampilan udah juga. Nah, kita berbicara tentang tantangan nih, Pak Awik. Tantangan utama yang dihadapi SDM di dunia kerja maupun wirausaha ini seperti apa nih, Pak Awik? Tantangannya adalah membuka pola pikir atau mindset orang-orang yang merasa masih ada di zona nyaman.
mereka ini kadang-kadang semua orang rata-rata tidak mau berubah karena tidak pernah kepepet. Makanya kita ini kalau ingin sukses harus dibangun the power of kepepet. Karena dari hal itu kita akan merubah pola bahwa kita ini perlu adanya ilmu tambahan, kemampuan yang lain. Tapi ketika mereka masih ada di zona nyaman, selesai. Dan saya bilang ke anak-anak Jikamaka, walaupun ayah ibumu kaya, anggap saja ayah dan ibumu tidak kaya. Karena kalau dirimu masih berpikir kaya, dirimu masih beli bensin minta ayah. Beli pulsa minta ayah. Dan usiamu yang hari ini udah lulus SMA, masa masih ngerepotin bapak ibumu? Malu dong. Iya, Nah, betul, seperti betul, itu yang betul, saya betul. bangun mindsetnya kepada mereka. Tapi anak muda sekarang enggak deh kayaknya Pak Awik, umur 20, 25 udah banyak banget duitnya, itu kayak gimana ya? Nah, ya karena beberapa hal banyak sekali di teknologi ya. Mereka bisa memanfaatkan peluang-peluang itu gitu loh. Jadi contoh kayak si Widya itu juga sama, mereka dia jadi juara 1 dapat 10 juta, juara 2 4,5 juta. Itu kan udah membangun prestasi. Bahkan cari duit itu cuma ngomong presentasi 5 menit 15 menit dapat duit. Gitu. Makanya kalau hari ini anak muda yang jeli dengan peluang-peluangnya itu luar biasa. Di Tabalong ini kabupaten yang punya potensi besar. Ibarat orang saya ngomong kentut aja jadi duit gitu loh. Contoh, dari Kabupaten Rantau, Kandangan, Balangan, Amunte, nggak punya Aston, Tabalong ada. Dari Rantau sampai Amunte lagi, KFC nggak ada. Iklan nih Pak Awik. Nah. Bisa nanti ya Mas Arif ya. Artinya apa? Artinya investor aja udah bisa ngelihat Tabalong 5-10 tahun ke depan itu seperti apa. Nah, orang Tabalong jangan sampai jadi penonton, harus jadi pemain. Harus jadi pemain. Selain pelatihan, sektor mana lagi yang dapat membentuk SDM yang berkualitas dan terampil di dunia kerja nih Pak Awik? Nah, jadi pelatihan-pelatihan yang saya melibatkan mereka di dalam sebuah komunitas. Ada namanya Jikamaka Ampuh, anak muda punya usaha. Mereka terlibat di situ. Bagaimana tentang manajemen usahanya, terus cara strategi marketing melalui copywriting, kepo rating, bagaimana mereka membuat sebuah kemasan yang menarik, itu kita ajarkan dari situ. Nah, terus di dalam mereka ada namanya advokasi. Mereka saya libatkan nih, saya ajak mereka menghadap Bapak Bupati itu kayak apa, menghadap kepala dinas ini kayak apa, melobi perusahaan seperti apa. Itu saya ajarkan. Jadi mereka selalu saya ajak, saya libatkan di dalam sebuah kegiatan agar mereka tahu dan nantinya mereka bisa berjalan dengan sendiri. Oke, ini kayak sharing season ya, berarti ya saling bertukar pengalaman, Betul, bertukar saran juga mungkin betul. ya. Nah, terus di samping itu saya sering melibatkan mereka ikut kegiatan-kegiatan baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Mereka saya kirim ke Medan. Mereka saya kirim ke Bekasi, ke Semarang, mengikuti pelatihan-pelatihan gratis yang pemerintah pusat yang mengadakan. Makanya dalam hal ini saya merubah, saya selalu punya strategi make different, membuat berbeda dan tidak rata-rata. Jadi mohon maaf nih, banyak himpunan, komunitas, ya, organisasi. Ketika ada pelatihan atau ada event, yang berangkat siapa? Rata-rata ketuanya dan wakil ketua dan bendahara. Anggotanya nonton anggotanya gitu ya? cuma jadi penonton. Gitu. Tapi kalau di Jikamaka tidak, yang berangkat siapa? Anak-anak saya. Ketika mereka punya prestasi, bapaknya kena. Itu anak didik siapa? Pak Awi. Tapi kalau saya yang terkenal, saya yang berangkat, anak saya cuma jadi penonton. Dan sistem itu yang saya rubah, bahwa yang berangkat, belajar, semua adalah anakku. Kalau saya nanti nomor 27 aja. Nanti yang pinternya cuma Pak Awik doang, kalau Pak Awik yang pergi terus ya. Ini yang saya rubah. Makanya hari ini kebiasaan itu saya nyimpang, positif deviant. Gitu. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong. Oke Pak Awik,
perbincangan kita semakin menarik ya, dan ini juga nanti akan ada tips and trip dari Pak Awik bagaimana anak muda yang kebingungan untuk mencari pekerjaan atau minat juga mungkin ya Pak Awik. Kita akan bagi-bagi nanti ya di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih setia di program Dialog. Sesuai dengan janji kita tadi Pak Awik, kita akan membahas tentang anak muda. Ini anak muda ini agak-agak gimana ya? Agak-agak spesial ya Pak Awik ya. Bagi sebagian anak muda ini kan kadang suka merasa bingung nih Pak Awik. Pas giliran lulus sekolah ini kira-kira aduh mau kemana ya? Harus ngapain nih gitu kan. Ini biasanya lebih laki-laki nih kayaknya Pak Awik yang agak bingung. Kalau perempuan mungkin udah punya cita-cita ya. Nah tapi ini kita buat laki-laki dan juga buat perempuan, gimana nih Pak Awik nih? Oke, jadi untuk tipnya sebetulnya kembali lagi semua ke pribadinya masing-masing ya. Jadi intinya sekarang adalah tentukan ruang lingkupmu. Dan sering orang bilang bahwa temen tuh jangan pilih-pilih, salah. Harus pilih-pilih ya? Temen tuh harus milih. Jadi kalau ada orang malas ya nggak usah ditemenin, kita cuma say hello aja. Karena sangat berpengaruh, ruang lingkup itu sangat berpengaruh. Makanya anak muda hari ini harus bisa menentukan ruang lingkupnya dan temennya siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga aktif di dalam sebuah kegiatan. Karena dari kegiatan tersebut ruang lingkupnya itu positif, maka hasilnya juga akan positif. Nah, kalau kita hanya ruang lingkupnya temennya itu, hari ini trennya adalah circle ya. Circle-nya hanya nongkrong di kafe dengan ruang lingkup yang sama, kemampuan pengetahuan yang sama, ya hasilnya gitu-gitu aja. Tidak berkembang. Jadi ya saya promosi aja, kalau ingin sukses tapi kembali pada pribadinya masing-masing, gabung di Jikamaka. Gabung di Jikamaka. Oke, ini jalan instan ya Pak Awik ya. Baik Pak Awik, menurut Bapak sendiri lebih baik berwirausaha atau menjadi seorang pekerja sih? Karena kedua pilihan tersebut ini menentukan langkah terbaik bagi orang nih Pak Awik. Menurut Pak Awik sendiri, mendingan jadi pekerja kah atau berwirausaha? Ya, kalau saya pribadi, saya adalah wirausaha. Nah, tapi tidak bisa kita paksakan seseorang untuk menjadi seorang wirausaha. Tidak bisa kita paksakan seseorang untuk bekerja. Karena mereka punya talent. Nah, di Jikamaka inilah kita ada satu hal yang kita pilih nantinya. Siapa nih yang cenderung karakternya, ya gitu kan, ke wirausaha. Siapa nih yang karakternya ke pekerja. Nah, karena apa? Materinya pun beda ketika pembelajaran di wirausaha dan pekerja. Nah, di situ tergantung dari pribadinya masing-masing, gitu. Karena ada yang kita cenderung kita bantu, semisal di wirausaha, tapi ternyata talent dia di pekerja, usahanya nggak akan pernah jalan, gitu, nggak pernah bisa jalan. Karena ada orang yang karakternya, sifatnya seperti, udah hanya disuruh, tidak punya inisiatif, itu ya udah nggak bisa jadi leader juga, nggak bisa leader gitu, ya. gitu. Ngomong kagok gitu kan, istilahnya agak kesulitan. Ya udahlah saya, tapi sering saya bilang bahwa jangan pernah menyalahkan diri sendiri ketika introvert atau pemalu, nggak percaya diri, karena sebetulnya itu bisa dibangun, gitu, bisa dibangun. Digali juga. Makanya, ini kalau bahasa anak muda sekarang insecure katanya. Iya betul. Pak Awik ya. Jadi jangan jauh-jauhin insecure ya. Iya betul. Nah Pak Awik, terakhir sebelum kita mengakhiri dialog kita nih, pesan atau harapan Bapak sebagai pelopor, sebagai perintis nih, kepada generasi muda Tabalong dong supaya bisa lebih bersaing di dunia kerja ini seperti apa Pak? Oke. Jadi pesan saya belajar. Jadi orang-orang hebat itu kuncinya di belajar. Kalau ingin sukses, belajar. Kalau nanti Anda bekerja, jangan pernah berkonsep uang. Gak boleh Pak Awik? Gak boleh. Karena dia akan monoton hasilnya. Karena orang bekerja, kalau nanti orang anak-anak muda Tabalong, kalau bekerja pakai konsep seperti ini. Bekerja itu adalah belajar. Dengan belajar akan punya kemampuan. Dengan kemampuan nanti akan dicari uang, bukan sibuk cari uang.
Jadi uangnya itu di posisi paling akhir Akhir. akan mengikuti Pak. Karena orang yang selalu berpikir bekerja kalau ada uangnya. Aha. Kenapa kamu berhenti? Gajinya kecil. Padahal dengan ilmu dia bertahap untuk ikut untuk menjadi jenjang karirnya yang lebih baik gitu kan. Terus ada juga mau belajar kalau ada duitnya. Ayo ikut kursus. Uang sakunya berapa? Nah kalau orang seperti itu dia nggak akan pernah berkembang. Gitu. Orang yang selalu berpikir uang dia tidak akan pernah punya uang. Karena dengan belajar ilmu maka punya kemampuan, dengan kemampuan maka dicari uang. Bukan sibuk cari uang. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Awik. Baik, kita semua setuju bahwa sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas adalah kunci kesuksesan dalam dunia kerja yang terus berubah dan berkembang. Terakhir, penting bagi kita semua untuk memiliki sikap proaktif dan adaptif terhadap perubahan. Dunia kerja terus berkembang dan kita perlu siap untuk menghadapi tantangan baru. Semangat inovasi, kreativitas, dan ketekunan adalah kunci untuk terus berkembang dan berhasil di dunia kerja. Baik, terima kasih Pak Awik atas waktunya. Sama-sama. Saya Argi Virgiati, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.